teror keamanan dan gerakan kelompok bersenjata di Indonesia sepertinya tak pernah ada habisnya. Terakhir adalah Santoso yang tamat riwayatnya oleh operasi Tinombala meski beberapa kaki tangannya berhasil melarikan diri. Di video yang dirilis di media sosial oleh kelompok Santoso, tampak Santoso dan anak buahnya menenteng senapan serba canggih yang hanya dimiliki oleh kalangan militer dan aparat keamanan. Para pelaku serangan bersenjata di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pun tampak jelas menggenggam senjata laras pendek modern nan mematikan. Dalam beberapa kasus kriminal jalanan, para penjahat pun dengan kejam menghabisi korbannya dengan peluru tajam. Keamanan kehidupan bernegara dipertanyakan ketika dalam undang-undang jelas mengatur tentang kepemilikan senjata api. Sementara di luar sana, kelompok ekstrim merajalela melakukan aksi sandra. Sebut saja kelompok Abu Sayyaf yang sampai saat ini masih menguasai 7 ABK asal Indonesia. Lantas, dari mana asal senjata yang menjadi pangkal bencana? Bagaimana mereka bisa menguasai senjata dengan mudahnya? Apakah ini bukti senjata api sudah menjadi komoditi jual beli? Dan benarkah senjata api telah bebas dikuasai oleh warga sipil di negeri ini? 1000 tanya ini butuh jawaban segera dan tak dapat ditunda-tunda. Selamat malam, saya Arwi Diardi. Peredaran gelap senjata api semakin mempersulit penanganan dan juga pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme. Selama ini masih ada tanya dalam benak kita, dari mana para kelompok radikal ini bisa memperoleh senjata? Bagaimana transaksinya? Siapa penghubungnya? Lantas bagaimana mereka juga bisa memperoleh uang untuk memperoleh senjata-senjata tersebut? Malam ini itulah yang akan kami ungkap di Benang Merah. Untuk itu sudah hadir sejumlah narasumber kami di studio. Yang pertama ada Brigjen Polisi Agus Rianto, Karopenmas Polri. Selamat malam, Pak Agus. Waalaikumsalam. Di sebelahnya ada Pak Ali Fauzi, ini mantan instruktur Jamaah Islamiyah. Selamat malam, Pak Ali Fauzi. Mas Aryo. Kemudian di sebelahnya ada Mas Ramli, ini mantan pedagang senjata. Selamat malam, Mas Ramli. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada Mas Wawan Purwanto, pengamat terorisme dan juga intelijen. Selamat malam, Mas Wawan. Selamat malam. Saya mau ke Pak Ali Fauzi. Pertanyaan semua orang adalah, dari mana para kelompok radikal, para teroris ini selama ini memperoleh senjata? Baik, jadi peredaran senjata api di Indonesia, kita flashback ke belakang terkait dengan isu dan konflik sektarian yang ada di Ambon dan Poso menjadi trigger maraknya senpi, baik laras panjang maupun laras pendek. Di mana pada saat itu memang bisa diakui konflik cukup berkepanjangan dan kemudian kelompok satu dan yang lain saling memegang senjata api. Yang saya ketahui bahwa mereka menggunakan 2 jenis pola. Pertama, menggunakan jenis senjata rakitan yang bisa didapat kalau di wilayah Jawa, ada di wilayah Bandung, nanti mungkin Mas Ramli bisa menjelaskan, dan juga ada di wilayah Jawa Timur. Tapi kemudian pada saat bersamaan juga di Ambon ada terjadi mereka menjebol satu gudang senjata yang dimiliki oleh kepolisian pada saat itu di Tantui, dan ada banyak ratusan senjata yang keluar. Seiring dengan kebutuhan mereka, maka ada alternatif lain, mereka kemudian mendatangkan senjata organik, senjata otomatis daripada tetangga kita. Ada 2 jalur yang mereka pakai, jalur utara dan jalur selatan, jalur Kalimantan dan jalur Sulawesi. Tentu ini bagi saya cukup menyedihkan juga, dan kita maklum memang wilayah Indonesia cukup luas dan tentu aparat tidak bisa mengcover perairan yang ada di perbatasan Indonesia dan Filipina. Betapa murahnya senjata di sana. Jika kemudian dibawa ke Indonesia, mungkin keuntungannya bisa 10 kali lipat. Karena kalau kita paham tentang mapping Filipina terkait dengan jual beli senjata, sangat menggiurkan. Bisa dibilang
di sana ada gun store. Kalau di Indonesia banyak dealer-dealer sepeda, di sana juga banyak dealer-dealer senjata. Baik itu yang otomatis, produk Filipina maupun produk luar negeri. Nah, terkait bagaimana transaksi senjata, Mas Ramli, di sini kami punya catatan bahwa Anda 2 kali pernah punya kasus terkait itu, 2005 dan 2013. Nah, Anda bisa cerita nggak dari mana sih para kelompok radikal dan terorisme ini kemudian bisa mendapatkan senjata? Bagaimana transaksi itu? Iya, sebenarnya meledaknya terorisme ini ibarat jamur di musim hujan. Berawal itu adanya konflik Ambon dan Poso. Karena antara Ambon dan Poso dengan Filipina ini ada erat kaitannya. Sama-sama konflik, yang di Ambon horizontal, di Poso juga konflik horizontal yang berujung menggunakan senjata api. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ali. Jadi imbas dari sini, mohon maaf, sebagaimana di Medikan itu disebutkan bahwa sukongan dari TNI Polri itu salah. Karena kami sendiri itu membawa senjata untuk dijual kembali di Indonesia itu dari Filipina. Nah, waktu itu Anda dapat pesanan dari siapa? Terus bagaimana kemudian Anda bisa membawa dan memesan senjata itu masuk ke Indonesia? Ini kalau pesanan temannya Pak Ali Fauzi sebenarnya ini. Jadi mental, karena yang menguasai persenjataan di Filipina itu memang aparatur negara, otoritas di sana ya. Tapi berbeda sekali otoritas di sana, mental otoritas di sana dengan mentalitas di Indonesia itu sangat jauh sekali. Mereka itu membutuhkan uang, senjata dijual bisa. Kita bisa lihat cashback kemarin waktu terjadi penembakan anggota Polri di Solo itu, salah seorang bernama Farhan. Senjata yang didapatkan dipegang mereknya PNP kan, Beretta M92 PNP, Philippine National Police. Itu milik organik Filipina, polis Filipina. Dan itu bisa dijual ke masyarakat, bisa sampai di Indonesia. Itu berapa sih harga yang dibutuhkan untuk kemudian bisa mengorder senjata dari Filipina, dari kelompok radikal ini? Jadi senjata yang masuk ke Indonesia ini di Filipina itu ada 2 ya, yang pabrikan resmi, lisensi dari Code Harvard USA yang merupakan standar militer army equipment, dan juga di sana ada daerah namanya Cebuano. Cebuano itu sebuah pulau yang khusus memiliki produksi home industry. Mungkin di sini ada di wilayah Bandung ya, tapi di sana lebih canggih karena memiliki itu dan bisa memproduksi senjata mirip seperti pabrikan. Dan itu bisa diekspor, maksudnya bisa diekspor sampai ke Indonesia. Jadi untuk ini berbeda harga. Untuk laras panjang di sana itu setingkat M4 atau M16 itu sekitar 80 sampai 90 ribu peso. Bahkan bisa lebih, antara 120 ribu peso. Itu kira-kira kalau dikurskan? Ya sekarang peso berapa? 2.500-an ya. Mungkin kalau saya ingat cashback ke tahun 2000-an sekian itu, untuk jenis laras panjang itu sangat murah. Berbeda kalau di Indonesia ya. Itu Anda bisa beli berapa itu di Filipina? Ya kalau saya bawa 500 juta bisa dapat berapa? Kalau satu pucuknya 15 juta laras panjang, saya bawa 500 juta bisa berapa pucuk saya masukkan ke Indonesia. Okay. Ya itu untuk laras panjang ya. Tapi kalau untuk laras pendek itu sangat murah di sana. Oke. Pak Agus, aturan sudah sangat ketat, sudah banyak. Tapi kemudian mengapa hal-hal seperti ini masih bisa lolos? Ya tentunya begini, tadi mungkin perlu saya tambahkan dari beliau-beliau ini. Sumber daripada pemilikan senjata api yang beredar ini ada 2. Dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri tadi sudah disampaikan juga bahwa ada satu lokasi di Filipina itu yang memang spesialisasi, ada satu daerah seperti di Cipacing kita, home industry untuk membuat senjata. Itu yang dari luar negeri. Ini beberapa kali sudah pernah kita gagalkan, yang lewat Tarakan maupun yang lewat Kalimantan Utara itu sudah bisa kita gagalkan. Kemudian yang dari dalam negeri. Dari dalam negeri ini sumbernya ada beberapa, Mas. Dia bergabung dengan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Ada beberapa kasus kita ungkap, yang kasus CIMB salah satunya. Nah kemudian yang kedua, produk yang dari wilayah kita, dari Cipacing itu ada sebagian. Kemudian satu lagi rampasan, beberapa kasus yang dialami oleh kami juga dari Polri, juga dari teman-teman TNI pernah. Nah itulah yang mereka gunakan. Nah kalau dikatakan bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk antisipasi, terus bagaimana, kenapa kok mereka punya, ya mereka akan selalu melakukan upaya-upaya.
kita selalu katakan siapapun yang punya niat untuk melakukan kejahatan, dia akan selalu berupaya untuk mencari peluang ataupun kesempatan supaya wujud keinginannya atau niatnya itu bisa terwujud. Ya, Mas. Baik. Lalu bagaimana kemudian mereka melakukan transaksi? Bagaimana kemudian senjata itu didatangkan masuk ke Indonesia? Kami akan ungkap saat lagi di Benang Merah, tetap bersama kami.